Terungkap di persidangan status anak Ferdy Sambo dan fakta Putri Chandrawati pisah rumah. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Tentang Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri, ini karena sidangnya digabung, itu bergantung pada proses persidangan dalam perkara Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Jadi dalam persidangan hari Selasa inilah dan juga jadwal-jadwal berikutnya itu akan dibuktikan. Dan bukan dalam persidangan yang lain. Pernyataan Pak Sambo, Pak Yasser, itu saya pikir itulah yang disampaikan oleh beliau berdasarkan peristiwa yang dialaminya. Pengetahuan beliau bahwa kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang lalu kami jelaskan ada 3 peristiwa. Satu peristiwa yang pastinya di Magelang, kemudian peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 di Saguling dan Duren 3, kemudian peristiwa yang terjadi setelah itu. Nah, dari 3 rangkaian peristiwa itu, menurut Pak Sambo, istri beliau, Bu Putri, ya tidak ada kaitannya dalam tuduhan yang didakwakan kepada beliau kaitan dengan 340 dan 338 tersebut. Juga berharap kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Yosua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Terungkap di persidangan status anak Ferdy Sambo dan fakta Putri Chandrawati pisah rumah. Tribunnews.com. Terungkap dunia fakta baru dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat oleh Ferdy Sambo di KK. Fakta yang terungkap itu diantaranya menyangkut soal status anak bungsu Ferdy Sambo. Terungkap pula fakta lain yakni Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati hanya bertemu di hari Sabtu dan Minggu karena keduanya sudah pisah rumah sejak setahun lalu. Status anak Ferdy Sambo. Status anak Ferdy Sambo terungkap dalam persidangan. Dari keempat anak Ferdy Sambo, anak yang keempat itu anak bungsu ternyata bukanlah anak kandung dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Hal itu terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae. Awalnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertanya kepada salah satu ajudan bernama Daden Miftahul Haq yang menjadi saksi dalam persidangan soal tugas dirinya dari terdakwa Ricky Rizal. Awalnya saudara Ricky adalah ajudan Ibu Putri Chandrawati, tanya hakim. Siap mengatur dan merangkap kegiatan ibu, termasuk saya juga pernah yang mulia. Apa untuk membackup kegiatan Ibu PC, jawab Daden. Singkatnya hakim kembali bertanya kepada Daden soal apakah Putri Chandrawati pernah hamil atau melahirkan pada 2019 lalu. Dari 2019 dia Putri Chandrawati pernah hamil melahirkan, tanya hakim. Kalau menurut saya tidak, yang mulia, jawab Daden. Tapi saudara Susi mengatakan bahwa Ibu PC itu dilahirkan kurang lebih dari 1,5 tahun. Kalau 1,5 tahun kan berarti 2019 sampai 2020. Dia ngotot itu anaknya Bu PC. Saudara bilang tidak pernah melihat saudara PC hamil. Hakim kembali bertanya. Siap yang mulia, jawab Daden. Selanjutnya hakim kembali bertanya kepada Daden soal kelahiran anak bungsu ex-Kadif Propam Polri itu. Sejak kapan bayi ada di rumah, tanya hakim. Daden sempat enggan menjawab pertanyaan itu dan bertanya kepada hakim, apakah pertanyaan yang ditanyakan terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Mohon izin yang mulia, pertanyaan ini menyangkut dengan kasus. Daden kembali bertanya ke hakim. Ini menyangkut kasus, ucap hakim. Siap, mohon izin yang mulia, setahu saya ibu sama bapak ini tidak berkenan anaknya yang paling kecil dikhawatirkan masa depannya, jawab Daden. Ini di persidangan tidak ada kaitannya dengan masa depan atau apapun, sanggah hakim. Daden akhirnya mengungkap bahwa anak Ferdy Sambo yang keempat bukanlah anak kandung melainkan anak adopsi. Siap yang mulia, ucap Daden. Siap, untuk anak Ibu PC dan bapak yang paling kecil itu adalah anak adopsi yang mulia. Namun untuk prosesnya saya tidak tahu, sambung Daden. 2. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pisah rumah.
Terungkap pula dari persidangan fakta lain dari rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Fakta lain itu yakni bahwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tidak tinggal satu rumah karena keduanya sudah pisah rumah selama setahun ini. Putri Chandrawati tinggal di rumah di Jalan Saguling, sedangkan Ferdy Sambo tinggal di rumah Jalan Bangka, Jakarta. Putri Chandrawati pindah ke rumah Jalan Saguling sekitar setahun ini atau selepas Idul Fitri 2021. Baik rumah di Jalan Saguling atau Jalan Bangka merupakan rumah pribadi Ferdy Sambo dari Putri Chandrawati. Keduanya hanya bertemu selama akhir pekan, yakni pada hari Sabtu dan Minggu di rumah Saguling. Hal itu disampaikan Barada Eliezer dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Saudara saksi Susi mengatakan Pak FS lebih sering di Saguling dan saudara saksi sering menyediakan sarapan untuk saudara FS. Faktanya, saudara FS ini lebih sering di kediaman Bangka untuk Sabtu Minggu baru balik ke Saguling, kata Barada E, dikutip dari tayangan Kompas TV. Pernyataan Barada E ini menjelaskan sekaligus membantah keterangan Susi yang mengatakan bahwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo sering bertemu sebelumnya. Susi mengatakan kepada majelis hakim bahwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tinggal serumah di rumah Jalan Bangka, Jakarta. Namun setelah Hari Raya Idul Fitri atau setelah Lebaran 2021, Putri Chandrawati pindah dari rumah Bangka ke rumah Saguling. Adapun kepindahannya ini, kata Susi, diikuti Ferdy Sambo. Ferdy Sambo, kata Susi, sering mengunjungi dan tidur di rumah Saguling. Ia pun mengatakan bahwa ia sering melihat Ferdy Sambo pagi hari berada di rumah, meskipun tidak mengetahui pukul berapa Ferdy Sambo pulang. Susi juga memberikan keterangan bahwa dirinya setiap pagi sering menyiapkan sarapan untuk Ferdy Sambo sebelum berangkat bertugas. Sejak 2021, Putri Chandrawati pindah ke Saguling sejak sesudah Lebaran 2021. Ferdy Sambo pindah ikut ke Saguling, tidak juga sering ke Saguling. Ferdy Sambo ikut tidur di Saguling tapi sering juga. Kalau nginap pasti nginap, saya tidak tahu kapan pulangnya Ferdy Sambo, tapi pagi sudah ada bapak di rumah Saguling, kata Susi.